Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa M. Hum. Saya adalah dosen tetap program studi sastra Tiongkok Universitas Gunadarma. Saat ini saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Fonologi Bahasa Tiongkok. Mata kuliah ini berkode IT 063226 dan mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa yang sedang kuliah pada semester 4. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dengan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan adalah pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini memberikan gambaran umum kepada mahasiswa mengenai produksi dan penamaan bunyi vokal dan konsonan, serta unsur bunyi lainnya dalam bahasa Mandarin. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah pengertian fonetik dan fonologi, proses produksi bunyi konsonan dalam bahasa Mandarin, proses produksi bunyi vokal dalam bahasa Mandarin, cara penamaan bunyi konsonan dan vokal dalam bahasa Mandarin, tona dalam bahasa Mandarin, diftong dan triftong dalam bahasa Mandarin, suku kata dalam bahasa Mandarin, konstituen suku kata dalam bahasa Mandarin, serta unsur segmental dan suprasegmental dalam bahasa Mandarin. CPL yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah CPL 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan CPMK yang pertama adalah mampu memahami posisi ilmu fonologi dalam sistem bahasa. CPMK yang kedua adalah mampu menentukan proses produksi bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Mandarin. CPMK yang ketiga mampu menentukan jenis tona dalam bahasa Mandarin. CPMK yang keempat mampu menentukan diftong dan triftong dalam bahasa Mandarin. CPMK 5 mampu menganalisis suku kata dalam bahasa Mandarin. Dan CPMK 6 mampu menganalisis fenomena fonologis dalam bahasa Mandarin secara sederhana. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah ini adalah melalui pendekatan problem-based learning dengan mengombinasikan metode ceramah interaktif, demonstrasi pelafalan, diskusi, tanya jawab, serta kolaborasi kelompok. Mata kuliah ini mengandung 3 proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat menjadi DIA. Pada unsur delivery, RPS yang digunakan dapat diakses melalui rps.gunadarma.ac.id. Materi yang disampaikan dalam perkuliahan tatap muka dan tatap maya menggunakan Zoom atau LMS Universitas Gunadarma, yaitu Tiklat. Penyampaian materi didukung dengan gambar dan bagan serta kuis interaktif menggunakan Quizizz atau word wall. Pada unsur interaction, interaksi pada mata kuliah ini dilakukan secara 2 arah dengan tanya jawab, diskusi, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang digunakan dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah asesmen formatif, meliputi proses pembelajaran seperti kuis, tugas proyek, serta penilaian sikap. Asesmen yang kedua adalah asesmen sumatif, meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah berbagai buku materi mengenai fonologi umum maupun fonologi bahasa Mandarin. Juga didukung dengan gambar dan bagan, serta video-video yang memuat bagaimana proses artikulasi bunyi terjadi yang dapat diakses melalui YouTube. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas pada materi bunyi vokal dalam bahasa Mandarin, yaitu pertemuan kelima pada mata kuliah Fonologi Bahasa Tiongkok. Mari kita simak bersama. Tachihao. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Ya, tachihao. Baik, hari ini kita akan masuk pertemuan kelima ya, yang pada pekan lalu kita sudah bahas mengenai konsonan. Mungkin masih ingat ya konsonan itu apa? Konsonan kan adalah bunyi-bunyi yang mengalami hambatan gitu ya. Nah, selain konsonan ada bunyi apa lagi ya? Ada bunyi vokal. Bunyi vokal, Hanhal, Valen, bagus. Nah, kalian masih ingat bunyi vokal itu apa ya? Kalau bunyi vokal itu tidak terhambat aliran udara. Jadi kalau konsonan dia mengalami hambatan udara, misalnya bunyi p, hep,
Nah, gitu ya. Jadi dia ada hambatan di situ. Sedangkan kalau bunyi vokal misalnya, apa bunyi vokal contohnya? A, terus apa lagi? I. Kalian bisa merasakan tidak ada hambatan udara di situ, ya. Lidah tidak menutup aliran udara. Bibir tidak menutup aliran udara. Sehingga kalau tidak ada hambatan udara, suara gitu ya bisa keluar dengan mudah. Sehingga terciptalah si bunyi vokal, ya. Jadi itu tadi ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, apa sih bunyi bahasa? Kita kembali lagi pada materinya ya. Ada bunyi bahasa itu ada dua, bunyi konsonan dan bunyi vokal. Berdasarkan apa? Berdasarkan ada tidaknya hambatan aliran udara. Kalau konsonan adalah bunyi yang dihasilkan jika aliran udara keluar dari paru-paru mengalami hambatan, maka vokal sebaliknya adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara jika aliran udara yang keluar dari paru-paru tidak mengalami hambatan. Ya, nantinya si bunyi vokal ini gitu ya, karena walaupun dia tidak mengalami hambatan, bunyi vokal ini pada dasarnya adalah semua bunyi bersuara. Bunyi bersuara itu kalian masih ingat ya, bunyi yang keluar ketika aliran udara menggetarkan pita suara gitu ya. Jadi bunyi-bunyi vokal sudah pasti merupakan bunyi-bunyi yang bersuara. Jenis vokal ditentukan oleh gerak lidah. Apakah lidahnya nanti akan maju mundur, apakah dia akan turun naik gitu ya. Kemudian juga ditentukan oleh bentuk bibir. Bentuk bibirnya apakah nanti mau bulat atau tak bulat ya, seperti itu. Yang nantinya menyebabkan perbedaan bentuk rongga mulut. Sehingga hasil bunyi vokal yang dikeluarkan pun juga akan berbeda gitu ya. Aliran udara yang keluar melalui rongga mulut yang berbeda itu menyebabkan terjadinya vokal yang berbeda pula. Jadi kurang lebih seperti itu ya bunyi vokal. Nah, dari sini sekarang kita mau coba sama-sama nih. Coba kalian coba ulang setelah Lause. Kita coba bunyi A, I, E. Nah, itu kan semua bunyi vokal. Mengapa mereka bisa berbeda? Karena tadi itu ya, ada gerak lidah. Lidah kita bergerak sebenarnya tanpa kita sadari. Kita bilang I, dan kita bilang A gitu ya. Gimana pergerakannya? Bisa maju mundur, bisa naik turun. Tergantung apa sih rahang kita ini juga ya. Kalau naik turun, rahang kita akan naik atau rahang kita akan turun, maka otomatis lidah juga seperti itu. Akan bergerak naik, bergerak turun. Lalu kalau misalnya A sama U gitu ya, itu bagaimana? Bentuk bibir mempengaruhi di situ. Oleh karena itu, ada 4 kriteria yang menentukan jenis vokal. Yang pertama adalah dasar pengucapan, lalu maju mundurnya lidah atau kita sebut dengan gerak horizontal lidah, lalu turun naiknya lidah kita sebut dengan gerak vertikal lidah, dan bentuk bibir. Nah, kalau bentuk bibir tadi ya, bulat atau tak bulat. Nantinya kriteria inilah yang akan membantu kita untuk menamai vokal. Untuk penamaan vokal kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kita lihat bagan di sini. Di sini adalah bagan yang kalian bisa lihat ada banyak bunyi-bunyi vokal di dalamnya. Ya. Di sini ada banyak bunyi-bunyi vokal ya. Di sini bagan ini kan seperti apa ya? Trapesium. Ya, trapesium terbalik. Dia menunjukkan bahwa kalau yang di sebelah atas ini adalah bunyi-bunyi yang tinggi. Nah, di bawahnya berarti agak lebih rendah, kita sebut semi tinggi gitu ya. Di bawahnya lagi kita lebih rendah lagi, ini semi rendah. Lalu yang paling bawah ini adalah bunyi yang rendah gitu ya. Sama kalau yang di sini kita sebut dia bunyi depan, maka kalau ini bunyi belakang. Nah, kalau di tengah adalah bunyi tengah atau bunyi pusat. Jadi seperti itu. Dalam bahasa Mandarin ya, ada beberapa bunyi vokal. Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa bunyi vokal. Kalau kita perhatikan pertama di sini ada, kalau di sini ada pinginnya dulu, ada hurufnya dulu. Huruf ya bisa jadi dia mewakili lebih dari satu bunyi
vokal. Misalnya huruf A. A di sini ada yang dilafalkan A, ada yang dilafalkan A. Itu ya, tergantung posisi lidahnya. Kalau tadi di sini kita lihat ini adalah bunyi depan, maka ini adalah A depan. Ini adalah A yang belakang. Gimana menentukan depan belakangnya? Nanti langsung jelaskan. Lalu misalnya di situ ada huruf O gitu ya, yang muncul misalnya pada kata wo ya. Lalu ada huruf E. Huruf E di sini diwakili oleh beberapa bunyi yang kita sebut nantinya dengan alofon. Misalnya ada dilafalkan nanti dia dilafalkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia terdengarnya dua bunyi, sama saja. Tapi dalam bahasa Mandarin ternyata ada 4 variasi bunyi dari huruf E ini, ya. Lalu ada ya. Yang terakhir di sini adalah vokal retrofleks. Nah, vokal retrofleks ini yang biasanya muncul pada kata-kata huan misalnya, san, misalnya. Itu dia masuknya ke vokal retrofleks. Itu ya. Kalau kalian bertanya lause, tapi kalau misalnya konsonan yang r gimana? Kalian masih ingat ya ada konsonan yang r, yang r. Mengapa kalau itu disebut konsonan? Mengapa yang ini disebut vokal? Ya, karena memang kalau konsonan, tadi kita kembali ke definisi awal yang Lause tanyakan di awal pembukaan kelas tadi. Ya, bahwa kalau vokal itu tidak ada hambatan udara. Maka juga sama dengan R ini nggak ada hambatan udara, tidak ada hambatan udara. Dia itu seperti ada R, tapi dia tidak mendekat dan jaraknya sangat jauh dari palatum. Jadi ujung lidah kita sebenarnya mendekat ke langit-langit keras, tetapi jaraknya sangat jauh dibanding kita melafalkan bunyi R. Jadi R yang matahari punya pelafalan yang beda dengan R yang artinya buah. Sehingga ini disebut dengan vokal retrofleks. Ya. Selanjutnya adalah untuk huruf I. Nah, huruf I ini divariasikan atau direalisasikan dengan 3 bunyi. Yang pertama ada bunyi I, lalu bunyi E pada c, ya. Lalu ada bunyi E pada ch, lalu ada U di sini ya, seperti dalam kata lu. Nah, itu ya. Kalau yang ketujuh bisa coba dilafalkan kira-kira bunyinya apa? Ya, bagus, betul ya. Ini adalah pelafalannya yu. Kapan dia munculnya bunyi yu ini? Kadang-kadang dia muncul tunggal misalnya pada ni gitu ya, pada li misalnya. Tapi kadang-kadang juga dia muncul bersamaan dengan vokal yang lainnya, misalnya xue, apalagi yue, yuan ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah daftar bunyi-bunyi vokal. Sekarang kita mau cari tahu bagaimana vokal itu dihasilkan, ya. Apa saja kriterianya? Kriteria yang pertama adalah dasar pengucapan. Pada dasarnya, si dasar pengucapan ini ada 3. Ada vokal laminal, ada vokal apikal, dan vokal retrofleks. Kalian masih ingat mungkin laminal, apikal gitu ya. Kita coba lihat dulu untuk yang vokal laminal. Laminal ini kan dari kata laminum. Apa artinya laminum? Daun lidah ya, tengah lidah, betul ya. Jadi berkaitan dengan si lidah ya, bahwa bagian daun lidah inilah yang berperan untuk pengucapan vokal-vokal berikut. Apa vokal-vokalnya? Di sini ada ada A, terus ini I, O, dan U. Selain itu, ya, selain bunyi-bunyi yang ada di sini, kita tahu ada namanya vokal apikal. Kalian masih ingat apikal, apex? Apex itu apa? Ujung lidah, betul. Jadi pada ujung lidah inilah tercipta atau ujung lidah ini berperan gitu ya untuk menciptakan bunyi-bunyi vokal, terutama ketika ujung lidah sedang melafalkan bunyi konsonan, misalnya bunyi c, bunyi c, bunyi s, maka bunyi e yang keluar juga merupakan e yang sifatnya apikal, gitu ya. Kemudian c, c, s, dan r
maka yang keluar juga merupakan yang apikal. Seperti itu. Termasuk sampai ke r ya. Nah, jadi yang ada di situ adalah yang apikal gitu, bunyi apikal. Paham ya? Walaupun dia tapi kan dia hurufnya i laushe, tapi ingat bunyinya dan karena konsonannya itu dilafalkan menggunakan ujung lidah, ya kita perhatikan juga ujung lidahnya bergeraknya kemana? Apakah ke palatum, ya, apakah ke gigi, ke dentum, ya? Maka di situ muncullah bunyi-bunyi vokal apikal, ya. Yang ketiga adalah vokal retrofleks. Nah, ini ya vokal retrofleks yang perlu kita bahas. Jadi vokal retrofleks ini sebenarnya sama, ya dia menggunakan apex, namun si apexnya ini cenderung bergerak ke arah palatum. Terutama ketika dia melafalkan bunyi-bunyi yang seperti dalam kata-kata ya. Nah, ini dia akan menggunakan vokal retrofleks. Jadi ada satu vokal yang ini merupakan ciri khas dalam bahasa Mandarin, ya, yaitu vokal retrofleks, yaitu juga bisa muncul sebagai akhiran, ya, sebagai akhiran atau sufiks, ya, pada kata-kata seperti war atau war misalnya, ya, atau liao tiar misalnya. Nah, yang ada di situ itu sebenarnya adalah vokal retrofleks, gitu, ya. Selanjutnya kita belajar mengenai gerak lidah. Kalau gerak lidah tadi seperti yang kita sudah bahas, lidah itu bisa bergerak maju, mundur, atau turun, naik. Kalau dia maju, mundur gini ya, berarti dia adalah gerak yang horizontal. Sehingga kalau maju, mundur, kalau maju kan ke depan, kalau mundur ke belakang. Jadi pembagiannya adalah bunyi depan, bunyi belakang. Di tengah-tengah juga ada, yaitu bunyi tengah. Kita lihat ya, di sini adalah bunyi-bunyi depan. Kalau kita lihat bagannya tadi, ya ini adalah bunyi depan. Ada I, ya, ada E, ada A. A juga ada yang di belakang. Tergantung tadi konsonannya. Misalnya konsonannya adalah bunyi velar atau bunyi dorsovelar misalnya. H misalnya gitu ya. Maka A yang keluar adalah A yang belakang. Gitu, ya. Nah, ini adalah faktor horizontal lidah. Bagaimana dengan faktor vertikal? Kalau faktor vertikal lidah kan tadi turun naik gitu ya, atau naik turun. Berarti kalau naik kan di atas ya, naik ke atas, turun ke bawah. Berarti pembagiannya ada bunyi tinggi, bunyi semi tinggi, semi rendah, dan rendah. Itu ya, tergantung posisi lidah. Misalnya kalau kita bilang I, kan perhatikan ya mulut lausan I gitu ya, dengan A. Nah, itu ya, I, A gitu. Maka dia akan berbeda. I, ya, A, ya. Jadi dia di situ memang kelihatan bahwa ada bunyi tinggi, ada bunyi yang rendah, tergantung posisi lidah kita. Itu ya. Lalu juga ada bunyi rendah. Ya, tadi itu ya. Jadi bunyi rendah. Bunyi semi rendah, semi tinggi. Bedanya di mana lause ya? Dari pergerakannya memang kelihatannya sangat tipis ya. Tapi kalau kita lihat bagannya bisa kelihatan jelas ada bunyi E, ada bunyi E, ya, ada bunyi O. Untuk yang bunyi-bunyi semi tinggi, untuk semi rendah ada bunyi E, bunyi R termasuk ya retrofleks di sini dan bunyi E. Kemudian ada juga faktor bentuk bibir. Ya, apakah bulat tak bulat saat melafalkan? Kita bisa saja membunyikan vokal dengan mulut terbuka atau lidahnya berada di bawah gitu ya. Tapi ketika bibir kita bentuk bulat, maka yang keluar mungkin bentuknya beda lagi bunyinya. Jadi bentuk bibir ini sangat berpengaruh terhadap keluarnya bunyi vokal yang dihasilkan. Ya. Untuk bentuk-bentuk bunyi bulat atau vokal-vokal bulat ada U, O, dan I. Kalian perhatikan, U bulat, O bulat, I bulat. Jadi kalau kalian salah melafalkan bunyi I gitu ya, mungkin bibirnya kurang bulat, atau mungkin posisi lidahnya kurang
tinggi. Jadi cara menjelaskan seseorang salah pelafalan itu dengan melihat kriteria atau cara pelafalan bunyi vokal ini, gitu. Ya. Selebihnya selain U, O, dan I adalah bunyi-bunyi tak bulat. Seperti misalnya kalau bunyi E, bibir kita kan tidak bulat. I, ya, juga tidak bulat. Sehingga itu masuknya adalah bunyi-bunyi vokal yang tak bulat. Paham ya? Selain 4 kriteria tadi, juga kita bisa membedakan vokal berdasarkan sonoritas. Sonoritas itu adalah kenyaringan. Nyaring atau tidaknya suara itu tergantung dari terbuka atau tertutupnya mulut kita. Jadi kalau dia semakin terbuka, maka bunyinya semakin nyaring. Semakin dia tertutup, semakin tidak nyaring. Itu ya. Jadi ada vokal buka, misalnya A. Vokal setengah terbuka ada E, ya. Kemudian vokal setengah tertutup ada E, misalnya C, gitu ya. Lalu ada vokal tutup, misalnya I, E, U, ya. Dan lain sebagainya seperti yang ada di tayangan. Oke, paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada, paham ya? Sekarang coba, kalau kita paham ya, kalau kalian paham, kita coba lihat identifikasi bunyi vokal. Yang ada di sebelah sini adalah hansunya. Kalian pasti sudah bisa dong baca hansu ini ya. Yang di sebelah sini adalah pilihan vokal yang tersedia. Oke, kita coba baca dulu. Kalau yang ini bacanya apa? Ci. Yang nomor 2? Ni. Nomor 3? Hanha. Yang nomor 4? Re. Nomor 5? Sama kuping, ya. Lalu nomor 6? Oke, hanhao, semuanya tahu ya, bisa semuanya. Untuk nomor 1, kata ci, di dalam kata ci ada vokal apa? I. Vokal I ada pada pilihan yang mana nih? D, hanhao, bagus. Lalu nomor 2 ada ni, berarti dia ada vokal apa di dalamnya? I. Vokal I, transkripsi fonetisnya yang mana? Yang E. Kemudian nomor 3 ada kata she. Berarti ada vokal I, hurufnya I, tapi bahasanya jadi jangan terkeliru antara huruf dengan bunyi, gitu ya. Yang mana kira-kira? Yang F. Hanhao. Selanjutnya yang nomor 4 bacanya apa? Re. Apa sih artinya re? Panas. Beda bunyinya dengan re yang artinya matahari. Ya, makanya tadi tergantung dari posisi lidah juga, ya. Di sini kira-kira vokalnya yang mana ya? Yang C. Hanhao. Lalu nomor 5 ada Ini adalah vokal retroflex. Hopang. Dia ada di pilihan yang mana? Yang B. Terakhir ada kata mang. Yang mana vokalnya? Paham ya? Bisa sampai sini? Sekarang kalian berkelompok ya. Lausa minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Gitu ya. Lausa sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian mengidentifikasi bunyi vokal, karena tujuan kelas kita nantinya adalah untuk kalian mampu mengidentifikasi bunyi vokal apa saja yang ada dalam bahasa Mandarin, kemudian dapat nantinya memahami ini vokal yang seperti apa, berdasarkan gerak lidahnya, berdasarkan bentuk bibirnya, dan lain sebagainya yang sudah kita pahami tadi. Ya, jadi sekarang kita bentuk kelompok ber-3 sampai ber-4. Baik, ini Lausu sudah menerima lembar kerja dari kalian semua, sudah menyelesaikan ya. Bagus sekali, semuanya sudah mengerjakan sampai selesai. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang masih keliru mengenai jumlah bunyi vokal pada kata kue. Walaupun ada salah, nggak apa-apa. Yang penting ini kan prosesnya belajar ya. Jadi kesalahan itu masih wajar ya. Sekarang Lausu siapkan kuisis, kalian bisa menyiapkan handphone kalian. Ya, peringkat 1.
Carly. Peringkat 2 Valen, peringkat 3 Sally. Haopang ya, bagus. Ini poinnya adalah sebagian besar di sini 73% ya. Sebelumnya tadi tulisannya 89%. Ini mungkin karena tadi ada akun-akun bodong ya. Akun-akun yang ternyata bukan ini tidak mengikuti ya, karena tadi double ya. Tapi dari sini Losa jadi tahu kalau kalian sebenarnya sudah memahami materi mengenai vokal, mampu memahami dan mampu mengidentifikasi ya vokal-vokal yang ada dalam bahasa Mandarin. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai penamaan bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Mandarin ya. Untuk itu nanti dipelajari kembali ya untuk bunyi vokal ini. Kemudian Lause juga menambahkan tugas tambahan yang akan Lause upload menggunakan LMS Universitas Gunadarma yaitu V-Class ya. Nanti di situ kalian silakan menuliskan transkripsi bunyi vokal pada kata-kata yang Lause lampirkan. Kemudian kalian bisa menentukan berdasarkan gerak lidahnya itu bunyi apa, berdasarkan bentuk bibirnya itu bunyi yang seperti apa. Begitu, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Meo Wantima. Meo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kelas pada hari ini. Xie xie daxia. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah fonologi bahasa Tiongkok. Pada materi bunyi vokal dalam bahasa Mandarin ini, mahasiswa telah berpartisipasi secara aktif melalui apersepsi, diskusi, demonstrasi pelafalan, latihan identifikasi bunyi, serta asesmen formatif menggunakan aplikasi Quizzes. Aktivitas tersebut dirancang agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna melalui proses mengamati, berdiskusi, mempraktikkan dan merefleksikan konsep yang dipelajari. Pada akhir pembelajaran dilakukan evaluasi formatif untuk mengukur ketercapaian indikator pembelajaran, yaitu kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi transkripsi fonetis bunyi vokal, memahami klasifikasi vokal berdasarkan posisi lidah dan bentuk bibir, serta membedakan karakteristik bunyi vokal dalam bahasa Mandarin. Sebagai tindak lanjut pembelajaran, mahasiswa diberikan penugasan melalui LMS Universitas Gunadarma yaitu V-Class. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat meningkatkan ketepatan pelafalan. Latihan ini merupakan latihan membuat transkripsi fonetis dan analisis bunyi vokal dari beberapa kosakata dalam bahasa Mandarin. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan serta memiliki dasar yang kuat dalam mempelajari materi fonologi bahasa Mandarin berikutnya, yaitu konsonan dalam bahasa Mandarin. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada pencapaian hasil belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.